Sekarang saya bacakan aswaja, temanya pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu terdiri ajaran di bidang akidah, fikih, dan bidang akhlak atau tasawuf. Satu, bidang akidah. Sekarang dirinci dari bidang akidah. Dari bidang akidah, secara rinci rumusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakannya dengan firqah lain diantaranya adalah, dengan aliran lain yang membedakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, yang membedakannya antara firqah yang lain diantaranya adalah: satu, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat keindahan atau al-jamal, sifat-sifat kebesaran atau al-jalal, dan sifat-sifat kesempurnaan atau al-kamal. Sifat-sifat tersebut berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Jadi sifatnya Allah itu, sifat-sifat al-jamal, jalal, kamal, itu sangat beda sekali dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Karena itu sifatnya Gusti Allah. Yang selanjutnya, yang kedua, sifat-sifat Allah terdiri dari sifat wajib, jumlahnya ada 20. Ini ajaran Ahlussunnah. Ya. Sifat mustahil jumlahnya 20 dan sifat jaiznya ada 1. Ini yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Dan selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, baik dalam zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Jadi Allah itu Maha Esa, artinya wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fi dzat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al. Itulah harus ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah itu adalah wahdaniyah, baik wahdaniyah fil dzat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat kelak di surga. Ini kok ajaran-ajaran Ahlussunnah, bahwasanya Allah itu besok bisa dilihat di surga. Nomor selanjutnya, untuk yang membedakan antara ajaran selain ajaran Ahlussunnah, ya. Kalau Ahlussunnah begini. Selanjutnya, percaya bahwa ada makhluk halus yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur yang bernama malaikat. Mengetahui bentuknya hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini mempercayai adanya makhluk halus yang diciptakan oleh Allah, ya, yaitu dari cahaya atau nur yang bernama malaikat. Nah, gitu ya. Yang mengetahui bentuknya cuma hanya Allah. Selanjutnya, jumlah malaikat hanya Allah yang mengetahuinya. Dan diantaranya ada yang disebut malaikat kariman katibin. Jadi yang jumlah malaikat ini yang tahu hanya Allah. Di antaranya malaikat yang bisa diketahui namanya yaitu malaikat karoman katibin. Selanjutnya, Al-Quran adalah kalamullah yang qadim dan merupakan kitab suci terakhir dan paling sempurna. Ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim dan merupakan kitab suci terakhir dan paling sempurna. Nomor selanjutnya, kitab suci Al-Quran berada di atas akal manusia dan bukan sebaliknya. Jadi Al-Quran itu ajarannya kalau kita pahami ada di atas akal manusia, ya, bukan sebaliknya. Terusannya, Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Para nabi dan rasul adalah manusia biasa yang
diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyunya. Selanjutnya para nabi dan rasul yang wajib diketahui namanya ada 25 orang, dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan Rasulullah yang terakhir. Nabi kita Muhammad SAW itu adalah nabi kita yang terakhir. Tadi ya, kalau ada saat ini di zaman sekarang ini yang ngaku-ngaku nabi, itu adalah nabi palsu, tidak ada. Karena nabi yang sudah ditetapkan Allah yang terakhir adalah nabi kita Muhammad SAW. Gitu ya. Selanjutnya adalah para nabi dan rasul itu memiliki mukjizat sebagai hujjah atas kebenaran risalah yang dibawanya. Semuanya nabi itu memiliki, atau utusan itu, semua utusan itu memiliki mukjizat. Sebagai mukjizat itu sebagai hujjah, menunjukkan kebenaran masalah-masalah yang dibawanya. Gitu. Suatu bentuk bukti. Nah, terusannya Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling mulia dan akan memberi syafaat kepada orang-orang yang beriman kelak di akhirat. Nabi kita lah, Nabi Muhammad itulah makhluk Allah yang paling mulia dan kelak akan bisa memberikan syafaat kepada kita, umat-umatnya. Nah, itu ya, yang bisa memberi pertolongan terhadap kita semua umat-umat Nabi kita Muhammad SAW. Dan selanjutnya hari kiamat atau akhirat pasti terjadi. Ya, jadi hari kiamat, ya, hari kiamat atau akhirat pasti terjadi. Tidak insya Allah. Hari kiamat juga disebut dengan hari hisab. Artinya pada hari itu segala perbuatan manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Selanjutnya, di hari kiamat amal manusia akan ditimbang, dan bagi orang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Kehidupan surga dan neraka itu bersifat kekal dan abadi. Berarti bagi yang amal soleh, amal baik, insya Allah akan masuk ke surga. Nah, bagi yang tidak, ya tempatnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan surga dan neraka itu sifatnya adalah kekal dan abadi. Selanjutnya, beriman kepada perkara gaib seperti azab kubur, nikmat kubur, mahsyar, ya, mizan, sirat, lauh mahfuz, aras, dan lain-lainnya. Itu ajaran. Semua yang terjadi, selanjutnya, semua yang terjadi di dunia ini sudah ditetapkan oleh qada dan qadar Allah. Setiap orang tidak bisa melepaskan diri dari qada dan qadar Allah, ya, tidak bisa lepas. Selanjutnya, rezeki, jodoh dan ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali, ya. Jadi rezeki, jodoh itu tidak boleh, kita itu tidak boleh ragu, tidak boleh takut, tidak boleh putus asa, tidak boleh cemas, karena semuanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Selanjutnya, perbuatan manusia juga telah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi manusia diwajibkan berikhtiar untuk memilih perbuatan yang baik. Semua perbuatan baik, yang baik maupun yang jelek, itu sudah dinas oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, ya. Tapi manusianya tetap berikhtiar bagaimana sekiranya kita bisa berbuat baik. Orang beriman yang berdosa dan meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat, nasibnya di akhirat terserah kepada Allah. Jadi yang belum bertobat itu apa kata Allah nanti? Mungkin ia akan memperoleh rahmat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah SAW. Mungkin juga ia disiksa, akan tapi tidak bersifat kekal. Tapi setiap orang mukmin itu, yang beriman itu, walaupun matinya tidak bertobat, itu bisa saja